Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firdaus Nasbullah dari Departemen Teknik Elektro dengan NRP 5022 24 1084. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan sedikit mempresentasikan terkait tugas besar dasar pemrograman, yaitu Project Point of Sale yang telah ditugaskan beberapa bulan lalu sebagai tugas besar kami. Mungkin di sini saya akan langsung ke laporannya saja. Di sini laporannya, untuk tujuan sendiri adalah laporan tugas besar Project Point of Sale. Di sini saya namakan sistem kasir sederhana. Untuk latar belakangnya, sebelumnya sistem point of sale merupakan bagian integral dari setiap bisnis yang berhubungan langsung dengan transaksi penjualan. Point of sale digunakan untuk mencatat penjualan, memproses pembayaran, serta mengelola inventaris barang secara real time. Di era digital ini, penerapan sistem POS yang efisien dan modern sangatlah penting untuk meningkatkan kinerja operasional, mengurangi kesalahan manusia, serta mempermudah pengelolaan data transaksi dan stok barang. Untuk simpelnya seperti itu, dan point of sale ini sedikit berbeda dengan inventory management, yang mana point of sale di sini yang saya buat tidak memiliki inventory ataupun stok barang untuk dihabiskan. Untuk ketentuan penugasan sendiri di sini, eh, penugasan tugas besar dari pemrograman ini adalah membuat project data store menggunakan bahasa C. Project dapat berupa point of sale, inventory management, dan lain sebagainya. Project dapat dibuat dengan bebas sesuai dengan kreativitas dari mahasiswa. Seperti itu. Kemudian langsung saja untuk flowchart dari program yang saya buat di sini yang pertama, saat program dimulai, di sini program akan meminta untuk input barang. Input barang di sini kemudian dilanjutkan dengan input harga dan juga jumlah dari barangnya. Di sini dapat input secara bebas tergantung dari pengguna dan kemudian dilanjutkan dengan ini ada meminta untuk barang lain. Kalau misalkan ada kita memilih untuk menambah barang lain, maka programnya akan terloop dan kembali ke atas untuk menginput barang, harga, jumlah barang. Jika misalkan masih iya lagi, nanti dia akan input barang, harga, dan jumlah barang. Begitu terus sampai loopnya dihentikan atau mengetik nol. Nanti kalau misalkan kita menghentikan loopnya, nanti program akan menyimpan daftar barang, daftar harga, dan juga daftar jumlah barang untuk ditampilkan nanti ke dalam stroke. Sebelumnya, program akan mentotal harga dari barang-barang yang telah kita beli dan kita inputkan seluruhnya, tergantung dari jumlah yang kita inputkan, dan kemudian program akan meminta pembayaran yang jumlah uang untuk dibayarkan. Jadi nanti kita akan menginput uang untuk dibayarkan, nanti kemudian program akan memeriksa uang yang kita bayarkan, apakah uang itu cukup atau tidak. Misalkan uangnya itu lebih dari sama dengan total harganya, maka nanti program akan menunjukkan kembalian. Kalau misalkan pas berarti kembalian sama dengan nol, kalau misalkan lebih, nanti kembaliannya tergantung dari uang yang dibayarkan. Kemudian kalau misalkan kurang, maka program akan menampilkan uang kurangnya dan mengakhiri programnya. Begitu juga dengan kembalian yang tadi. Kurang lebih seperti itu. Secara garis besar, program ini terdiri dari 3 fitur saja, yaitu input barang, kemudian meminta barang lain, kemudian menginput uang untuk dibayarkan. Kurang lebih seperti itu. Untuk program ini bisa dibilang tergolong cukup simpel karena ya memang simpel, tidak seperti inventory management yang akan membutuhkan stok barang dan dapat menghabiskan stoknya. Atau mungkin ada yang memberikan kode dan segala macamnya. Mungkin lanjut ke penjelasan program. Program ini merupakan program sederhana yang dibuat dengan menggunakan bahasa C. Program ini dirancang untuk menerima input barang, harga, dan jumlah barang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian nantinya akan disampaikan keseluruhan data pada akhir program dalam berupa struk pembelian. Kurang lebih seperti itu. Program dapat menghitung total harga dari seluruh barang yang diinput dan meminta input bayaran yang diberikan oleh pembeli. Program dapat menentukan apakah uang yang dibayarkan lebih atau kurang dari total harga dan dapat menunjukkan kembalian ataupun uang yang kurang untuk dibayarkan. Untuk garis besar penjelasan programnya seperti ini, cukup simpel, kemudian lanjut ke listing programnya. Untuk listing programnya di sini akan saya jelaskan secara detail. Yang pertama, tentu saja ada header. Di sini ada 2 library yang saya gunakan, yaitu inputstudio.h dan inputstream.h. Untuk fungsi ini sendiri sudah jelas, yaitu untuk mengimport library yang studio ini untuk input dan output, agar bisa menerima input dan juga menghasilkan output dari programnya. Kemudian include_string.h untuk mengimport dari library dari string yang akan digunakan dalam programnya nanti. Kemudian program ini hanya terdiri dari satu fungsi saja, yaitu fungsi main, fungsi utamanya tanpa ada fungsi-fungsi void ataupun untuk dipanggil lainnya. Di sini ada fungsi main dan langsung mendeklarasikan variabel-variabel yang akan digunakan nantinya dalam program. Yang pertama di sini ada seperti nama barang, ada daftar barang dengan RR-nya, kemudian jumlah barang,
jumlah total barang, ada daftar jumlah, harga barang, total harga, kemudian bayar, kemudian daftar harga lagi, dan ada integer i. Kemudian di sini program akan dimulai, yaitu untuk memberikan apa ya, istilahnya ada header untuk struknya, kemudian ada fungsi do while. Fungsi do while ini untuk apa? Untuk menginput barang-barang, harga, dan juga jumlah barang yang akan kita input nantinya. Di sini perintahnya adalah do ketika kita diminta untuk menginputkan barang. Di sini ada menentukan nama barang, kemudian di scan F dengan nama barang, harga barang untuk harga barang, jumlah barang untuk jumlah barang. Seperti printf dan scan F pada umumnya. Kemudian di bawahnya di sini ada string copy atau strcpy yang di sini adalah untuk memasukkan atau menginputkan eh, nama-nama barang yang kita inputkan sebelumnya ke dalam daftar barang ini dengan arraynya. Jadi eh, akan akan menyalin string dari source atau sumber, yaitu dari nama barang yang telah kita input dari sebelumnya, dimasukkan ke dalam daftar barang dan didaftar dengan indeksnya. Seperti itu. Oh ya, mungkin di sini saya akan jelaskan di sini kenapa ada sedikit hal asing ya. Jadi ini saya tidak menggunakan specifier string atau s. Kenapa? Karena di sini untuk nama barang sendiri biasanya terdiri dari lebih dari satu kata. Untuk itu di sini membutuhkan tidak membutuhkan persen s, karena kalau misalkan kita menggunakan persen s nanti programnya hanya fungsi untuk hanya dapat untuk menerima satu kata saja. Entah itu di sini saya menggunakan operasi negasi dengan batas new line atau slash n, di mana untuk penjelasannya adalah nanti programnya akan menginputkan barang yang kita inputkan di sini hingga batasnya, yaitu slash n ataupun new line ataupun enter. Nanti input yang kita masukkan di sini berupa string akan diinputkan ke dalam nama barang sampai enter, sampai batasnya. Seperti itu kurang lebih. Kemudian lanjut, di sini ada daftar harga dengan indeksnya untuk memasukkan daftar dari harga barang yang kita beli. Kemudian ada daftar jumlah dengan indeksnya untuk memasukkan jumlah barang yang kita beli, jumlah barang yang kita beli. Tergantung dari jumlah barang yang kita inginkan. Di sini untuk menotal harganya, nanti setiap kita ngelup itu nanti bakal menotal harganya. Seperti itu. Jumlah total barang untuk menotal dari jumlah barang kita beli. Seperti itu. Kemudian di sini ada pertanyaan apakah ingin menambah barang lagi. Kalau misalkan kita input y atau nanti yang nantinya ini akan diinput sebagai variabel lagi. Nah, di sini ada while lagi sama dengan y ataupun y kapital. Nanti program akan kembali loop ke atas dan memasukkan inputan-inputan yang kita masukkan ke dalam indeks-indeks ini, ke dalam array-array ini. Seperti itu. Kurang lebih gambaran seperti itu dan akan terus berloop hingga nanti kita akhiri secara manual. Seperti itu. Kemudian setelah itu dan untuk penjelasannya kurang lebih sama ya. Nanti untuk loopnya nanti indeksnya di sini akan bertambah tergantung dengan iterasi yang kita masukkan. Jumlah barang ada berapa nanti akan masuk ke dalam indeks array-nya seperti itu. Jadi daftar barang, daftar harga, dan daftar jumlah ini menyimpan keseluruhan data inputan yang kita masukkan. Gitu. Kemudian lanjut, setelah kita misalkan, ini kan kalau misalkan kita input dia ataupun dia capital, nanti dia akan terus meloop ke sini ya, meloop di fungsi do. Kalau misalkan kita akhiri, tinggal kita ketik n, nanti dia akan langsung secara otomatis mencetak struk belanja yang kita beli. Jadi semua inputan barang yang kita beli, itu nanti akan ditampilkan dalam bentuk struk belanja. Kemudian ada printf untuk print dari data-datanya sebagai tampilannya lebih baik lagi. Kemudian ada fungsi for di sini untuk mencatat dari subtotal harga yang kita beli, subtotal dari setiap barangnya. Ini seperti itu. Kemudian ini untuk subtotalnya, struknya. Kemudian di sini ada print total harganya secara keseluruhan. Nah, kemudian setelah ditunjukkan total harga secara keseluruhan, di sini nanti kita akan diminta lagi untuk memberikan input, yaitu berupa jumlah uang untuk dibayarkan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Di sini kita akan menginput uang untuk kita bayarkan dan akan disimpan dalam variabel bayar.
Kemudian ada fungsi if else di sini jika misalkan bayar uang yang kita inputkan di sini lebih dari sama dengan total harganya, di sini nanti akan memunculkan kembalian yaitu atau menitipkan kembalian yaitu dengan kembalian merupakan bayar dikurangi total harga. Else ataupun kalau misalkan uangnya kurang dari total harganya uang kita input nanti program akan menunjukkan ya, ini bahwasannya uang kita tidak cukup. Kemudian juga menunjukkan kurangnya berapa antara total harga dikurangi bayar. Kemudian akan beri terima kasih terbaca dan juga memberikan return zero ataupun mengakhiri programnya. Seperti itu. Dan secara keseluruhan di sini programnya bisa dibilang cukup simpel karena di sini hanya terdiri dari 59 line. Sangat sedikit. Kemudian untuk penjelasan programnya ini kurang lebih sama seperti yang salah saya jelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan library untuk memberikan input fungsi pada program. Setelah itu dilakukan deklarasi seluruh variabel, barang-barang, barang-barang, jumlah barang, dan lain sebagainya. Fungsi utama yaitu fungsi satu-satunya fungsi yang ada dalam program ini menggunakan loop while untuk menyampaikan data harga, nama, dan juga jumlah barang yang diinputkan. Jika barang diinputkan lebih dari satu, maka dengan memberi input Y atau Y kapital, maka program akan kembali minta inputkan nama, harga, dan jumlah barang, ataupun loop kembali ke do yang atas tadi untuk meminta inputan jumlah barang, inputan nama barang, harga, dan juga jumlah barang. Jika sudah, maka seluruh inputan barang akan dimasukkan ke dalam jumlah dan dalam jumlah total barang dan total harga. Kemudian setelah dapatkan data total jumlah total barang dan juga total harga, program akan menampilkan keduanya, menampilkan seluruh data yang kita masukkan dan diminta inputan untuk membayarnya. Nanti dalam bentuk stroke yang tadi saya jelaskan. Apabila uang yang dibayarkan cukup atau lebih, maka program akan menampilkan kembaliannya dan mengakhiri program. Sedangkan jika uang yang diberikan kurang, maka program akan menampilkan uang yang kurang untuk dibayarkan dan mengakhiri program. Di sini untuk link videonya nanti akan ada di sini. Kemudian untuk output programnya sebagai screenshotan, di sini ada beberapa output yang saya tampilkan. Untuk lebih jelasnya sebenarnya bisa lihat di VS Code-nya. Mungkin di sini saya akan tunjukkan sekalian untuk output dari programnya. Oke, ini seperti ini. Sama seperti yang tadi saya presentasikan di laporan ini. Kemudian sini langsung aja kita run. Nah, ini ada masukkan nama barang dan lain sebagainya. Di sini langsung langsung kita ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu masuk nama barang. Di sini coba misalkan masukkan ayam geprek. Nah, typo sedikit nggak apa-apa. Harganya misalkan 15.000, kemudian jumlah barangnya misalkan 3. Nah, kemudian di sini program akan bertanya apakah ada barang lagi di sini ya. Kalau misalkan kita input key kapital misalnya, di sini dia akan meminta untuk inputan barang lagi. Dia akan terus mengelup ke atasnya. Misalkan es teh di sini, misalkan harganya 3.000. 3. Kemudian kalau misalkan kita sudahi, misalkan kita inputkan di sini, maka program akan secara otomatis langsung mencatat belanjanya. Di sini sesuai yang tadi kita input yaitu ayam geprek dan juga es teh, harganya 15.000, 3.000 dan jumlahnya juga sama, 3, 3 dan totalnya dari setiap barang. Kemudian ada total harga dari keseluruhan dan kita diminta untuk memasukkan jumlah uang untuk dibayarkan. Di sini misalkan kita input 55.000, di mana kembaliannya harusnya 1.000. Nah, di sini secara otomatis program akan menampilkan kembalian yaitu 1.000 sesuai sesuai seperti seharusnya. Kemudian di sini kita coba contoh kasus lain, semisalkan kita memberikan uang yang kurang. Misalkan di sini saya enter saja 3.000. Nah, sebenarnya kan di sini kita inputkan harga yang kurang, nanti dia akan menampilkan uang kurang yang kita kurang. Nah, ini ada 4.000 ya. Di sini harganya 9.000. Dan di sini kita cuma bayar 5.000. Jadi harganya di sini kita di sini kurang 4.000. Itu. Kemudian tadi seperti yang sudah saya singgung ya, misalkan ini kita ubah menjadi persen S, maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, misalkan S teh gitu ya. Nanti programnya akan, nah seperti ini. Dia programnya akan langsung hanya bisa menerima S, kemudian tanpa memeriksa keseluruhannya dan ya seperti ini. Ada error. Jadi untuk itu di sini saya menggunakan yang tadi yaitu operasi negasi seperti itu. Habis. Hmm.
Nah, seperti itu. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, kurang lebih, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.